Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, kemarin di video yang kemarin saya sudah membahas tentang saja sih yang harus ada di rencana studi. Nah kali ini saya bakalan nge-spill rencana studi yang saya gunakan, yang saya tulis ketika saya mengapply Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI kategori GTK. Nah gimana sih rencana studi yang saya buat? Simak baik-baik ya. Oke, di paragraf pertama, di sini saya masukkan perkenalan diri saya ketika saya mulai dari ketika saya kuliah S1. Nama saya Isnawati, saya lulus sarjana pada tahun 2015 di salah satu LPTK negeri yang ada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Universitas Tadulako. Saya mengambil jurusan program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Setelah menyelesaikan studi S1, saya bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Palu, kemudian setelah pindah ke Kabupaten Merauke, dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu guru di sekolah menengah pertama Kabupaten Merauke. Nah, di bagian awal ini, kalian hanya perlu memperkenalkan pada saat kalian S1 dan pada saat ini kalian sudah bekerja di mana atau melakukan apa. Jadi aktivitas apa yang kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu seperti apa dan apa aktivitas yang kita lakukan. Kita ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini berisi tentang impian kita dan akan menuju universitas mana. Nah, demi mewujudkan cita-cita yang telah lama saya impikan, yaitu untuk melanjutkan pendidikan magister dengan bantuan BPI, maka saya menyiapkan rencana studi dan rencana penelitian. Saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi pendidikan IPA. Ada beberapa alasan saya memilih pendidikan di UPI. Yang pertama, universitas ini merupakan salah satu kampus yang konsen di bidang pendidikan dan pengajaran, baik secara teori dan praktek. Ini sejalan dengan tujuan karir jangka panjang saya, yaitu menjadi guru IPA yang berkompeten dan bisa berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Merauke, tempat saya mengajar atau tempat saya bekerja. Kedua, universitas ini memiliki tujuan menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan profesi saya sebagai seorang guru yang terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki banyak kelebihan yang semakin meyakinkan saya untuk memilih kampus ini. Salah satunya pada kegiatan akademik, kegiatan belajar mengajar menggunakan beragam pendekatan dan metode pembelajaran agar mahasiswanya bisa membangun kompetensi yang dimiliki secara utuh. Memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap, kemudian memiliki fasilitas riset yang bisa digunakan untuk mendukung berbagai inovasi berupa instrumentasi dengan teknologi terbaru. Di bagian paragraf yang kedua ini berisi alasan kita atau impian kita ingin kuliah lagi dan alasan kita memilih universitas yang ingin kita tuju. Jadi teman-teman sini di paragraf yang kedua ini kalian hanya perlu menonjolkan apa sih kelebihan kampus tersebut, apa saja yang dimiliki sama kampus tersebut sehingga teman-teman itu yakin memilih kampus tersebut. Nah, jadi ya teman-teman harus benar-benar meriset kampus tujuan yang ingin teman-teman tuju gitu. Nah, dengan begitu kita kan tahu tuh apa saja sih kelebihannya, kemudian apa saja yang dimiliki kampus tersebut sehingga teman-teman yakin untuk mendaftar di kampus tersebut. Nah, selanjutnya di paragraf berikutnya, di paragraf yang ketiga, yaitu alasan kalian memilih program studi. Nah, tadi setelah kalian atas paragraf 2 itu alasan kalian memilih kampus tersebut, di paragraf 3 bisa kalian tuliskan alasan kalian memilih jurusan atau program studi yang ingin kalian daftar gitu.
Selanjutnya, alasan saya memilih program studi pendidikan IPA dikarenakan sesuai dengan latar belakang karir saya sebagai guru SMP. Bukan hanya itu, saya yakin program studi ini akan memfasilitasi saya dalam mencapai cita-cita saya sebagai seorang guru yang profesional. Sehingga di masa depan, saya mampu mengembangkan potensi yang saya miliki sehingga bisa mencetak generasi-generasi hebat dan berkualitas. Nah, cukup sampai situ aja teman-teman. Kemudian kita ke paragraf yang keempat. Nah, di paragraf yang keempat ini adalah kalian memaparkan apakah kalian sudah mendapatkan LOE atau tidak. Nah, kalau di BPI, kategori apapun itu, dia harus memiliki LOE. Apa sih LOE itu? LOE itu adalah Letter of Admission. Nah, Letter of Admission ini apa? LOE ini adalah surat yang menandakan bahwasanya kita itu sudah diterima di kampus tersebut. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini. Saya telah mendapatkan Letter of Admission atau LOE dan akan menempuh studi pada tahun ajaran 2022-2023. Perkuliahan akan dimulai pada awal September 2022 dengan masa studi 2 tahun atau 4 semester dan akan berakhir pada Agustus 2024. Pada LOE itu biasanya sudah tercantum kapan kita memulai studi dan kapan studi kita berakhir, seperti itu. Jadi mendapatkan LOE seperti kita udah satu langkah nih, kayak naik tangga, kita udah naik satu anak tangga gitu. Kemudian di paragraf yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang jumlah mata kuliah yang kita ambil, kemudian apa saja mata kuliahnya. Kalian nggak perlu menyebutkan satu persatu sih sebenarnya, yang penting kategori-kategori mata kuliahnya, seperti itu. Contohnya kayak gini. Pada program studi pendidikan IPA terdiri dari 36 SKS untuk mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sebidang dengan bobot 2-3 SKS per mata kuliah. Perkuliahan terdiri dari mata kuliah keahlian Pascasarjana MKKPS, mata kuliah keahlian inti program studi MKKIPS, dan mata kuliah keahlian program studi MKKPS yang bisa dipilih 6 SKS sesuai dengan rencana penelitian untuk penulisan esai. Pada studi ini, saya berharap bisa menyelesaikan tepat waktu selama 2 tahun, sehingga bisa segera mewujudkan harapan terbesar saya, yaitu untuk dapat segera berperan dan memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal seperti di Kabupaten Merauke, tempat saya bekerja. Dan kita ke paragraf berikutnya. Di sini, kalian bisa mulai menjelaskan tentang rencana riset atau rencana tesis kalian. Jadi pertama kalian jelasin dulu kalian tuh tertarik di tema apa gitu. Kalian tertarik misalnya di tema metode, pengembangan metode atau perangkat pembelajaran, maka kalian bahas di situ dulu kenapa kalian tertarik di tema tersebut. Nah, seperti contohnya, saya memiliki ketertarikan yang tinggi pada pengembangan bahan ajar. Hal ini dikarenakan profesi saya sebagai seorang guru yang dituntut untuk bisa melaksanakan dan menggunakan bahan ajar yang berdasarkan pada karakteristik kurikulum dan keharusan untuk memperoleh solusi pada permasalahan pembelajaran di kelas. Dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak bergantung pada sumber teks yang kadang susah didapat. Pengembangan bahan ajar juga bisa menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa karena bahan ajar yang telah dikembangkan sesuai dengan kurikulum dan pas dengan kebutuhan belajar itu sendiri. Siswa yang memiliki banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan belajar mandiri sehingga ketergantungan pada guru semakin berkurang dan bisa memudahkan siswa mencapai kompetensi yang ingin diraihnya. Nah, di sini pada rencana studi yang saya tulis itu berisi tentang saya tertarik pengembangan bahan ajar. Kalau misalnya teman-teman semua tertarik pada metode atau pendekatan tertentu atau tema tertentu, kalian bisa jabarkan di bagian ini. Nah, di paragraf selanjutnya saya membahas tentang apa sih bahan ajar itu gitu ya. Nah, bahan ajar seperti apa yang ingin saya kembangkan. Nah, contohnya, dalam pengembangan bahan ajar terdiri dari berbagai jenis antara lain audio, visual, multimedia, serta audio dan visual. Saya tertarik mengembangkan bahan ajar jenis multimedia yang kemudian digabungkan dengan visual audio sehingga saya memilih untuk mengembangkan bahan ajar menggunakan aplikasi augmented reality.
Augmented reality sendiri merupakan teknologi yang menggabungkan antara konten digital dengan dunia nyata. Augmented reality bisa membuat objek dunia maya terlihat di dunia nyata. Teknologi ini mampu menyisipkan informasi pada dunia maya yang kemudian bisa ditampilkan pada dunia nyata. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang cukup pesat. Saya juga ingin menggabungkan place-based education dalam pengembangan bahan ajar yang saya buat. Place-based education sendiri merupakan pendekatan pendidikan berbasis tempat atau lokasi yang lebih dikenal dengan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang memanfaatkan lingkungan sekitar, baik itu budaya, ekonomi, ekologi, teknologi, serta komunikasi, dan lain-lain. Place-based education mengembangkan dan memberdayakan potensi lokal melalui pembelajaran. Siswa diarahkan untuk memahami potensi unggulan di daerah tempat mereka tinggal melalui pembelajaran sambil praktek dan pengalaman dunia nyata. Pendekatan pendidikan dengan menggunakan place-based education dapat meningkatkan pencapaian akademik dan membangun kecintaan siswa terhadap masyarakat sekitarnya. Pendekatan ini akan membantu siswa memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa masyarakat lokal merupakan salah satu sumber daya utama untuk belajar, terkhususnya pada daerah tempat saya mengabdi, yaitu di Kabupaten Merauke yang dikenal dengan kelokalannya yang unik. Walaupun pendekatan pembelajaran ini berorientasi pada potensi lokal, tidak menutup kemungkinan materi yang dibahas bisa seputar nasional ataupun internasional. Paragraf selanjutnya juga saya tetap membahas tentang pengembangan atau rencana tesis yang saya buat. Kemudian juga ketertarikan tema saya dan menjelaskan sedikit tentang tema tersebut. Nah, ini saya bahas panjang lebar tentang rencana penelitian saya. Jadi kalau misalnya kalian semua ingin mengambil tema tertentu, kalian harus matang nih. Kalian akan bikin apa gitu. Jadi seolah-olah memang kita matang untuk penulisan tesis kita. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, di paragraf berikutnya ini saya membahas tentang mata kuliah keahlian yang ingin saya ambil dan mata kuliah pilihan yang ingin saya ambil saya kuliah nanti gitu. Dari saya kalian cari ya di website dari universitas yang kalian ingin apply. Cari benar-benar mata kuliah apa saja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian nanti kuliah gitu. Tema tesis yang kalian ingin buat, mata kuliah apa yang mendukung tema tersebut, dan mata kuliah wajib apa yang kalian ambil gitu. Dari tema tesis yang akan saya buat, saya mengambil mata kuliah keahlian pilihan program studi. Nah, bla bla bla, bla 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 gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan kampus kalian, teman-teman. Dan di paragraf berikutnya, di sini saya bahas tentang berapa mata kuliah yang saya ambil per semesternya. Kalian tuh bener-bener paham gitu. Oh, semester 1 ngambilnya berapa mata kuliah, semester 2 berapa mata kuliah, dan semester selanjutnya seperti itu. Nah, di sini kalian jelaskan mata kuliah apa saja itu. Kemudian tadi kan sudah di atas tuh jelasin kenapa kalian mengambil mata kuliah tersebut gitu. Nah, di sini kalian jelasin dari semester 1 misalnya ngambilnya 14 SKS, kemudian apa saja mata kuliahnya itu, kemudian semester 2 berapa SKS gitu. Nah, itu kalian jelaskan. Dan di paragraf selanjutnya, di paragraf yang berikutnya itu kalian membahas tentang kegiatan yang ingin kalian lakukan di luar perkuliahan. Nah, kegiatan apa saja sih yang ingin kalian lakukan di luar perkuliahan? Di situ kalian bahas di paragraf itu. Nah, di sini kalau contoh dari saya, kegiatan di luar perkuliahan akan mengikuti kegiatan workshop, pelatihan, pengabdian masyarakat, konferensi internasional, kuliah umum, dan masih banyak lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa saya ikuti untuk menambah keilmuan dan kompetensi yang nantinya sangat bermanfaat pada saya ke depannya. Nah, itu. Jadi masih banyak yang lainnya ya. Nah, di sini kalian juga bahas misalnya kalian pengen ikut konferensi internasional. Apakah kalian ingin jadi peserta dalam konferensi tersebut? Kalian jelaskan alasan kalian mengikuti konferensi atau kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya satu kegiatan kalian jelaskan alasannya, kemudian kegiatan berikutnya kalian jelaskan alasannya apa gitu. Nah,
Yang paling bagusnya adalah ketika kalian menjelaskan kegiatan tersebut, kalian jelaskan bahwasannya kegiatan tersebut itu bermanfaat untuk perkuliahan atau bermanfaat buat kalian nantinya setelah selesai kuliah gitu. Sebaiknya seperti itu ya teman-teman. Nah itu dia sedikit tentang rencana studi dan apa saja yang harus ada di rencana studi, itu sudah ada di video yang sebelumnya nih. Aku nanti akan sematkan videonya di sini. Kalian bisa lihat apa saja sih yang harus ada, dan ini contohnya seperti itu. Nah itu dia tadi video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian semua lulus bisa dapat beasiswa juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.